Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan di sini seperti biasa saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram ya. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman. Dan sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Kita langsung mulai aja, dan saya akan share screen. Jadi tools yang saya pakai di sini adalah tools buatannya dari Wisdom and Invest. Toolsnya ini sebenarnya banyak banget ya. Jadi ada Ichimoku, ada Fibonacci, chartnya itu ada banyak banget. Juga screenernya juga ada banyak banget. Dan saya tidak mungkin sebutin satu-satu di sini. Mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik bisa tanya-tanya ya sama adminnya. Itu kontaknya ada di bawah juga. Teman-teman tinggal kontak aja, tentu melalui Telegram, ID kontaknya itu. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya dulu. Untuk teman-teman yang suka menggunakan tools ini bisa didapatkan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan cara berlangganan. Tentunya kalau berlangganan teman-teman akan mendapatkan fasilitasnya secara komplit. Nah, komplitnya apa aja itu juga bisa ditanyain ya ke adminnya karena detailnya banyak sekali supaya mempersingkat waktunya, supaya teman-teman juga nggak bosan. Jadi bagi yang tertarik aja silakan kontak admin dan ditanya-tanya sedetil-detilnya ya. Nggak apa-apa kalau nggak jadi, ditanya-tanya dulu aja. Lalu cara yang kedua adalah tentunya dengan gratis. Nah, teman-teman bisa dapatnya secara gratis juga nih. Yaitu caranya cukup buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanannya ada 3, yaitu JUC, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya kita ada pakai juga sendiri, jadi memang enak untuk dipakai dalam trading sehari-hari. Dan tentunya teman-teman ada syarat-syaratnya ya untuk mendapatkan toolsnya secara gratis, yaitu aktif bertransaksi. Nah, lebih lengkapnya juga silakan langsung tanya aja ke adminnya, sehingga teman-teman bisa mikir-mikir ya mau pakai yang mana. Kalau misalnya teman-teman belum ada budget juga it's okay. Silakan stay tune aja di YouTube ini. Jadi tapi jangan lupa ya untuk di-subscribe dan nyalain lonceng supaya nanti setiap kali saya upload video, teman-teman bisa langsung lihat hasil analisanya. Oke. Seperti biasa sebelum masuk ke analisa yang dipilih oleh teman-teman, saya akan kasih tunjuk analisa indeks kita dulu sehingga teman-teman tahu ya kira-kira indeks kita tuh lagi bagaimana sih gitu. Dan tentunya yang paling penting adalah foreign flow-nya. Bagaimanakah foreign di indeks kita? Outflow kah? Inflow kah? Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, indeks kita masih sangat tergantung sekali dengan inflow dari foreign nih. Kita cek analisa secara teknikal dulu. Jadi kemarin itu candle-nya memang candle rejection. Rejection itu artinya ada pantulan ya, terlihat ada kekuatan dari buyer. Dan tentu seperti di sini nih, di sini juga waktu itu ada rejection. Tapi hari ini dikasih tekanan seller lagi nih. Jadi candle-nya ada ekor di atas, itu artinya tekanan seller. Momentumnya sih berwarna merah tua, mudah-mudahan segera mengecil dan membaik. Kalau pixelnya itu baru hijau satu doang. Yang bagus itu adalah ketika momentumnya berwarna biru, Ben Hur semakin menanjak, pixelnya hijau-hijau, dan dia di atas garis win line. Jadi gampang banget ya analisanya menggunakan trading sistemnya Wisdom and Invest. Apa aja yang harus dilihat? Itu yang tadi udah saya jelasin, 3 poin itu. Yaitu momentumnya, pixelnya harus hijau-hijau dan dia berada di atas garis win line, atau gampang banget teman-teman tinggal lihat aja segitiganya ya, segitiga hijau. Kalau dia di atas garis win line maka dia akan muncul segitiga hijaunya. Kalau dia di bawah garis win line atau dia memotong ke bawah garis win line, ini munculnya segitiga merah. Jadi artinya segitiga merah tidak oke, pixel merah-merah tidak oke. Dan momentum berwarna titik pink itu tidak oke juga sih, artinya tidak ada momentum aja. Kalau jadi merah jadinya tidak oke. Terus di sini juga udah muncul nih, ada trennya ya yang berwarna magenta, itu menunjukkan tren down. Jadi walaupun dia mantul, dia masih berada di dalam tren yang masih menurun. Jadi masih ada kemungkinan dia seperti di sebelah sini, dia hanya DCB atau dead cat bounce, jadi dia mantul sementara aja.
kita harus lihat dulu di sini mampukah dia bertahan untuk naik ke atas itu ya. Jadi kalau seperti di sini, ini kan ada channel downtrendnya dan dia mampu untuk keluar dari channel downtrendnya dan bertahan di atas garis win line. Jadi si komposit ini juga harus seperti itu. Nggak hanya komposit ya, jadi untuk semua saham-saham berlaku analisa yang sama. Sehingga teman-teman bisa praktekin sendiri atau explore sendiri dengan cara yang sama seperti yang saya jelasin saat ini. Jadi si komposit ini masih ada potensi bahwa mungkin dia akan sideways dulu seperti di sini atau mungkin dia akan bergerak mantul testing MA 200 yang sekaligus juga resist dari downtrend line-nya. Resistnya di sebelah sini ya. Ada angkanya tuh. Ini MA 200-nya 6946. Jadi mudah-mudahan sih dia akan naik dulu ke atas. Kalau misalnya dia tidak mampu breakout dan tidak ada inflow dari asing, maka artinya kemungkinan dia hanya DCB. Sehingga teman-teman harus menjalankan protokolnya atau membuat trading plan-nya sesuai dengan kondisinya ya. Mungkin bisa SOS dulu, lalu menyiapkan cash lagi ya untuk portofolionya. Jadi di balancing lagi kondisi portofolionya. Oke, kita akan cek foreign flow-nya. Kalau tadi dari sisi analisa teknikal, sekarang kita mau lihat dari foreign flow-nya. Selama foreign flow-nya ini masih net sell ya dari asing. Jadi kalau yang oranye-oranye itu artinya asingnya net sell, kalau hijau-hijau asingnya net buy. Garis yang berwarna abu itu adalah rata-rata dari akumulasinya. Kalau yang warna ungu ini adalah akumulasinya dihitung per harian. Kalau yang abu-abu ini rata-ratanya. Sehingga masih menunjukkan penurunan. Kalau dia nggak bisa breakout dan belum ada inflow juga, berarti kemungkinan dead cat bounce aja. Jadi ingat ya, prepare trading plan-nya dengan baik-baik. Oke, kita lanjut. Setelah analisa komposit, kita akan cek kondisi, cek saham-saham yang udah di request nih sama teman-teman. Yang pertama itu saham Jekon. Kita cek juga ya foreign flow-nya. Sebetulnya sih kalau untuk saham-saham downtrend mungkin, nah untuk si Jekon, likuiditas volume oke masih ada, cuma mulai menurun ya. Yang lebih bagus, ingat tadi yang saya share di depan, bagaimana cara menganalisa indeks ketika kondisinya baik. Sama ya, untuk analisa saham juga sama seperti itu. Yang perlu kita lihat adalah momentumnya. Momentumnya yang bagus adalah berwarna biru benhur dan menanjak, pixelnya hijau-hijau, dan dia berada di atas garis win line. Jadi yang bagus adalah seperti ini, trennya juga up, trennya naik. Sedangkan kalau di sini sebetulnya dia lagi mulai masuk ke trend down ya. Di sini juga ada trend sideways to down. Dia belum ada momentum. Kalau belum ada momentum, potensinya dia sideways. Terus yang kedua, kita bisa lihat di sini sudah terbentuk area berwarna magenta ya. Jadi itu merupakan area potensial sideways-nya tuh di area sana. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini dia masih mantul support. Jadi harus jaga di support itu ya. Angka support resistnya di sini juga bisa kita pakai. Juga di sebelah sini kita cek lowest-nya nih. Ini sekitar 146 untuk Jekon. Jadi harus jaga di support situ ya. Jangan sampai dia bikin new low lagi. Itu 147 tuh. Low yang sini angka tepatnya itu 147. Kalau ini kan angka by system. Jadi angka-angka di sini adalah angka yang terbentuk dari sistem, tapi untuk mengetahui angka pastinya, teman-teman bisa cek kembali ke OLT-nya masing-masing. Atau bisa menggunakan ini sebagai panduan juga boleh. Biasanya sih dia karena koma-koma itu karena berdasarkan hitungan langsung dari sistem ya. Jadi kita masih perlu kita buletin sesuai dengan fraksinya. Oke. Jadi support 147 tadi di situ ya. Kita harus jaga di sini jangan sampai dia jebol. Kalau jebol artinya dia lagi bikin zigzag ke bawah. Kalau jebol. Kalau misalnya dia nggak jebol, berarti dia akan sideways di area sini dengan range-nya 147 sampai 202. Sehingga kita bisa manfaatkan kalau misalnya sideways kan pergerakannya dia begini. Zigzag ke samping. Artinya kita buy on support lalu sell on strength. Sehingga untuk teman-teman jangan lupa ya, ketika ada yang entry misalnya, tadi mungkin entry, maka jangan lupa begitu cuan itu kabur dulu atau begitu terutama mendekati area resist sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk taking profit ya. Jadi tadi resistnya sudah, supportnya sudah, support terdekat 164, low hari ini juga menjadi support ya.
yaitu 157 dan 147 itu support-supportnya. Untuk resistnya, karena candlenya candle full tanpa ekor ya, high-nya di 172 dan closing di 172. Candlenya bagus, volumenya bagus. Mudah-mudahan sih besok dia akan lanjut dulu untuk testing resist selanjutnya, yaitu di area sini nih, 18 sekian, 184, 185. Itu adalah resist selanjutnya, baru next resistnya adalah 202. Jadi mudah-mudahan dia akan naik ke atas dulu ya. Kita lihat foreign flow-nya. Foreign flow-nya sih sebenarnya ada, tapi kalau pergerakannya sudah tidak mengikuti, jadi, yang dilihat adalah rata-ratanya ya, yang bergaris abu ini. Kalau misalnya dia pergerakannya sudah mulai tidak mengikuti, maka kita tidak bisa menggunakan foreign flow-nya sebagai patokannya. Kita harus tetap mengutamakan technical analisanya ya, atau price action-nya, atau pergerakan harganya. Jadi si Jekon ini akan lebih bagus kalau dia sudah break dari downtrend line-nya. Yang ini, kalau dia sudah keluar ke sini, maka oke. Ada dua potensi, antara dia akan sideway dulu, atau kalau misalnya dia break 202 lebih baik lagi. Artinya sudah reversal, ada potensi dia akan testing lagi area high yang di sebelah sini ya, 220 sampai 242. Dengan catatan ingat dia harus breakout dulu 202-nya. Saham yang kedua adalah DOI. Kita cek juga foreign flow-nya deh. Untuk DOIT, nah ingat hal apa yang harus kita perhatiin dari chart ini? Yang pertama adalah momentumnya. Momentumnya dia tidak ada momentum, jadi potensialnya adalah dia akan bergerak sideway. Sideway-nya tinggal kita lihat range sideway-nya itu di mana. Jadi kita cari kemungkinannya, kita ambil titik low-nya dan titik high-nya ya. Di sini dia belum bisa lewat nih. 414-nya itu merupakan resist. Jadi resistnya 414 dengan supportnya. Di sini sih ada support MA200. Dia udah berapa kali nih? Ini mantul ya. Waktu itu dia mantul di MA200-nya. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai support juga. Supportnya MA200-nya di 389. Nah, ini kita buletin sesuai dengan fraksi. Jadi 390, di sini juga ada nih angkanya tuh. Ya, jadi kita pakai supportnya di 390. Kalau jebol juga, maka berarti dia akan testing ke sini, 380 dan 370. Itu support-supportnya. Resistnya tetap di sini ya, 414. Jadi kemungkinan dia akan tes support. Kalau dia mantul, teman-teman bisa spek buy nih. Jadi spek buy lah di area-area support ya. Ketika dia mantul, maka taking profit. Kita lihat foreign flow-nya. Foreign flow-nya sih lumayan, walaupun hari ini net sell, tapi secara rata-rata yang warna abu garisnya itu masih meningkat. Jadi mudah-mudahan sih dia mantul, dia bertahan di area-area support. Jadi sih teman-teman kalau mau tunggu pastikan ada pantulan dulu, baru spekulatif buy ya. Oh, kemarin ini juga sempat ada gap kali ya, makanya dia nutup gap dulu nih. Gap kecil aja sih. Oke, jadi wajar, mudah-mudahan ini koreksi wajar aja, buy on support ya. Jangan terlalu FOMO. Saham selanjutnya BRMS. Nah, BRMS ini. BRMS tren besarnya sebetulnya masih turun ya. Kenapa saya bilang masih turun? Terutama dia masih di bawah MA200. Ini adalah MA200, garisnya angkanya di 195, resist juga ada nih di 191. Itu resist kuat juga ya, yang di kotak ini. Jadi kita bisa gunakan angka yang di kotak itu sebagai support maupun resist. Candlenya hari ini merah dengan volume cukup besar, namun ada momentum nih. Mulai ada momentum. Dia sudah keluar dari garis downtrend sini. Kita tarik tren dulu ya. Jadi tren yang pertama di sini dia tuh sebetulnya udah keluar. Ini minor downtrend. Kalau majornya masih downtrend karena dia masih di bawah MA200. Ada potensi lain yaitu dia bisa bergerak seperti di sini ya. Jadi bisa aja dia mau zigzag di sini. Membentuk minor up. Sehingga bagi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya karena bisa aja dia koreksi dulu. Kalau misalnya yang baru mau entry, tunggu aja di support ya. Bersabar, jangan terlalu agresif. Bisa menunggu di support line yang sebelah sini nih.
Kira-kira angkanya di sebelah sini ya, di area-area sini. Sebentar, coba saya cekin dulu BRMS support trendnya itu berapa di area 156. 156 ya, itu angkanya 156 sampai 160. Soalnya 160-nya itu ada garis win line. Sehingga itu juga bisa menjadi support. Selama dia di atas garis win line itu masih oke. Kalau dia sampai breakdown dari trennya, maka sebaiknya disiplin ya untuk exit. Karena major trennya itu sebetulnya masih turun. Bisa aja dia akan tes lagi ke bawah sini 136 atau bahkan dia bisa aja bikin new low lagi. Nggak ada yang tahu ya. Jadi harus tetap kita utamakan pergerakan harganya dulu. Resistnya tentu tadi yang saya gambarin tren ini menjadi resist. Kita bisa pakai juga high hari ini ya 183 menjadi resist. Kalau besok dia break 183-nya, maka oke. Supportnya 171 ini juga menjadi support nih. Jadi candle hari ini bisa menjadi support dan resistnya. Support 171, resistnya 183. Kalau besok dia bikin higher high, maka artinya dia akan tes ke resist ini dulu ya, 191 sampai 195. Kalau dia bikin lower low, candlenya tangga ke bawah, berarti dia akan turun dulu ke bawah, akan ke trend sini. Jadi yang baru mau entry buy on weakness aja, eh, nanti dilihat dulu ya, dipantau dulu besok, akankah dia turun, bikin candle tangga ke bawah, atau dia mau bikin tangga ke atas. Oke, kita lihat foreign flow-nya bagaimana. Foreign flow-nya sih nggak ada, masih nggak ada. Tuh grafiknya terus menurun. Selanjutnya Kars. Untuk Kars, dia masih ada di dalam channel downtrend, artinya masih bergerak di dalam channel itu. Momentumnya juga masih berwarna merah, jadi belum oke-oke banget ya. Dengan supportnya di low hari ini, yaitu 78, selanjutnya di low yang kemarin ini tentunya menjadi supportnya dia, yaitu di 73. Jadi 78 dan 73. Kalau dia jebol lagi dari 73, artinya dia akan ke sini ya. Di area 65 nih ada support, kita ambil yang kuat aja nih. Di area 65 baru teman-teman jadi pantau dulu ya. Kalau misalnya mau entry, tunggu aja di area-area support, mendingan wait and see dulu deh, bersabar aja. Mungkin kalau mau spec buy ya di support 65-nya. Artinya high hari ini 87 itu merupakan resist. Jadi ini merupakan resist. Kecuali dia besok mampu break lagi ya, sebelah sini bikin candle yang naik ke atas. Artinya dia berpotensi testing resist 98. Jadi artinya dia akan bergerak naik dulu. Kalau dia bikin lower low, artinya dia akan turun ke bawah dulu. Jadi gampang banget untuk membaca pergerakan harga. Tinggal lihat candlenya tuh mau bergerak naik ke atas seperti ini. Tuh, ini kan bikin tangga ke atas ya. Jadi dia bikin high terus, low-nya juga bikin high terus. Higher high, higher low. Jadi besok harus lihat dulu candlenya mau bikin seperti apa. Kalau dia candlenya bikin higher high, artinya dia akan tes 98. Kalau bikin lower low, artinya dia akan tes 65. Oke, seperti itu. Jadi momentumnya belum oke, pixelnya juga baru. Pixelnya juga baru satu aja hijaunya. Wait and see dulu kalau mau entry. Hmm, Pers. Foreign flow-nya sih ada, tapi kalau pergerakannya nggak sesuai dengan foreign flow, maka kita nggak bisa jadikan itu patokan ya. Tetap nomor satu adalah price action atau pergerakan harga. Kita cek saham selanjutnya, yaitu BIT. Iya tanya sih arah, tapi nggak tahu teman-temannya yang lain bagaimana ya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan grup-grup MNC, mungkin bisa ngelirikin si IATA-nya. IATA hari ini arah, walaupun arahnya 10% doang, tapi mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Nah, untuk si bid-nya ini, kita lihat apakah dia akan mantul ya. Dia hari ini lumayan nih, dia lagi berjuang di MA 200 dan support 60. Jadi 60 ini ada support, kalau mau spek buy maka silakan, karena IATA-nya arah, ini momentumnya juga ada perbaikan. Pixelnya sih masih merah-merah dan dia masih tren ke bawah.
tapi barangkali kita bisa copetin ya, karena angkanya kan cukup murah nih. Jadi barangkali kita bisa scalping beberapa tick aja lumayan. Kalau yang angka begini kan naik satu tick aja udah 1% ya. Jadi lumayan kalau mau di scalpingin atau di fast tradingin. Support 60, jadi batasi resiko bisa di 60 dijadiin stop loss atau di 58 nih ada low-nya ya 58. Jadi pasang stop loss-nya di situ. Dengan resistnya tentu high hari ini yaitu di 64 itu area resist juga 66 tuh jaraknya memang nggak gede-gede juga. Hari ini kan closing 63, resist 66 jadi cuma 3 tick. Artinya ya teman-teman hanya untuk scalping aja ya. Kalau bagus-bagus, kalau lagi lucky, kalau lagi beruntung sih dia bisa ke area 70 lagi nih. Tapi tetap ingat saham seperti ini fast trading aja, jangan dibawa swing terlalu lama ya. Untuk bid and then KOBX. Kita lanjut KOBX. KOBX tuh tadi bidnya kan tidak begitu liquid. Oh lumayan loh, volumenya lumayan. Oke. KOBX kalau yang ini tidak liquid ya, karena rata-rata transaksinya ini total transaksi di 1,8 miliar, rata-rata transaksi atau ATT itu average total transaksi di 1,16 miliar. Artinya nggak begitu liquid banget, volumenya juga masih begitu-begitu aja. Yang bagus kalau mau gorengan tapi yang agak serius, biasanya dia candlenya higher high dan volumenya semakin meningkat. Jadi seperti di sebelah sini ya, dia volumenya meningkat, pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya, itu yang paling penting. Jadi ketiga hal ini sih lumayan, momentumnya ada, pixelnya ada, dan di atas garis winline memang bagus juga, tapi volumenya aja yang kurang serius ya. Kalau dia serius, dia pasti akan seperti ini. Jadi ada volume yang cukup besar, liquid, momentumnya gede, pixel hijau-hijau, candlenya juga higher high di atas garis winline. Itu yang lebih serius. Kalau ini belum serius-serius banget artinya win line-nya yang sekaligus menjadi support ada di 397. Ini angkanya di sebelah sini ya. Karena garis win line-nya warna biru, maka angka yang di pojok kanan itu juga warna biru. Kalau dia garisnya warna magenta, maka yang di kanan juga akan jadi magenta. Tapi ini angkanya karena generate by system, ingat di buletin ya, sesuai dengan fraksinya. Jadi support di 397, support resistnya tentu high, ini ya, high yang kemarin deh kita pakai. Ini apa sih KOBX? Yaitu 438. Di 438 itu resistnya. 438 dan resist selanjutnya 452, 488. Kalau supportnya tadi di 395, 390 itu area-area support ya. Atau di sebelah sini juga MA 200 nih. Jadi kalau misalnya win line-nya jebol, artinya dia berpotensi kembali ke MA 200, yaitu di 364. 364, 366. Nah, oke. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Karena dia tidak liquid, artinya kita nggak perlu repot-repot cek foreign flow-nya. Karena biasa foreign yang serius tidak akan entry di saham-saham yang tidak liquid ya. Kita cek call saham selanjutnya. Yang di request itu adalah call. Call ini saham baru, wah, dan lower low lagi. Coba aku cek dulu. Call ini berarti belum bagus ya. Dia breakdown nih kemarin. Kalau nggak salah saya pernah bahas juga, lupa di video yang keberapa. Waktu itu belum 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 jebol ini nih. Nah, ini udah jebol, artinya masih lower low, hindari dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang terjebak. Ini kayaknya ARB ya. Iya, ketutup ARB. Karena ARB kalau memang nggak bisa jualan, ini harusnya sih bisa jualan. Ini tadi ada sempat bikin ekor kok ke atas. Harusnya bisa ya. Sempat dia naik ke 310. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang terjebak di sini. Tapi kalau terjebak di sini, maka selama dia masih bikin lower low atau tangga ke bawah, ini kan tangga ke bawah tuh, maka jangan entry dulu ya. Tunggu aja sampai setidaknya dia mulai sideway, jadi nggak bikin lower low lagi, maka teman-teman baru spec buy. Ini belum oke dengan support selanjutnya ini karena masih saham baru, sehingga kita mau analisa teknikal juga nggak bisa. Jadi hindari aja dulu. Yang udah terlanjur terkunci ARB, maka mau nggak mau menunggu ya sampai dia terbuka kembali. Barangkali
ketika dia terbuka, dia mau mantul-mantul dulu ke atas, maka teman-teman bisa SOS. Ini menjadi area resist nih. Di low yang sini ya. 360 itu menjadi resistnya 360. Tentu kalau mau resist terdekat kita pakai high hari ini ya. 310 itu high hari ini, lalu high kemarin, high selanjutnya, maka itu menjadi resist. Oke, jadi call belum oke untuk entry. Selanjutnya ke IPPE. IPPE, likuiditasnya cukup oke. Dia masih di dalam candle yang ini ya. Oh enggak, deng, udah sempat jebol. On support sih, momentumnya ada sedikit meningkat. Tuh ada biru-biru kecil, jadi mudah-mudahan sih dia mantul. Kalau dia mantul, kalau candle hari ini dia inside bar. On support, supportnya tentu kita gunakan low yang kemarin. 157 itu adalah supportnya. 157. Kalau dia jebol lagi, maka dia akan akan testing yang 153 ya. Ini support di sininya. Jangan sampai jebol lagi, karena kalau jebol lagi artinya bikin new low lagi. Jadi ingat batasi resiko 153, 157 itu supportnya. Resistnya tentu high kemarin, karena ini candle inside bar. High kemarin di 183 itu menjadi resist. Ini ada garis win line juga nih di 181. Dia harus bertahan di atas garis win line ya, baru bagus. Jadi harus menunggu sampai dia naik ke atas garis win line, baru dia berpotensi untuk testing sini lagi. Kalau dia breakout itu baru bagus kembali. Oke. Jadi tadi support resistnya sudah ya 157, 153 supportnya, resistnya di 183. 185 itu juga resist. Oke, IPPE. Liquid nggak nih? Liquidnya sih oke lah ya, lumayan. Walaupun belum ada tanda-tanda semakin meningkat lagi. Jadi kita masih perlu menunggu ya, dia mau bikin higher high lagi nggak nih? Kalau dia keluar dari downtrend sini, ini kan udah ada tuh channel yang berwarna biru, berwarna hijau ini. Kalau dia keluar dari sana dan bikin higher high, baru menarik ya, baru bagus. Terutama kalau volumenya juga semakin ada. Itu menarik untuk kita tradingkan. At least beberapa candle, ya semakin liquid semakin serius lah. Semakin ada volume, mudah-mudahan dia semakin serius. Selanjutnya ada BBRI. Nah, kalau BBRI ini wajib pakai foreign flow-nya. Saya sering bilang BBRI bisa menggunakan MSF juga. MSF ini ada stokastiknya ya. Sehingga kita bisa lihat dia di area oversold atau enggak. Oh, salah. MSF harus di sini. BBRI. Dan biasanya blue chip itu dipengaruhi banget sama foreign flow. Jadi kita mesti lihat juga, nggak bisa maksain juga ya kalau nggak ada foreign inflow-nya, dia mungkin nggak bisa naik-naik banget. Coba kita lihat secara teknikal dulu dan secara candle dulu. Candlenya sih kurang oke, momentum pixel, ini pixel ya. Pixel kurang bagus, momentum kurang bagus, dan dia di bawah garis win line. Jadi tidak oke. Kalau yang simpelnya untuk analisa kita begitu. Dia di bawah garis win line tidak bagus, pixel hijau merah-merah tidak bagus, momentum berwarna merah tidak bagus. Jadi kesimpulannya belum oke. Yang bagus adalah ketika dia sudah muncul momentum berwarna biru Ben Hur, terutama semakin meningkat, candlenya di atas garis win line atau muncul segitiga hijau ya, dan pixelnya hijau-hijau. Itu yang oke. Jadi sekarang sebetulnya belum oke-oke banget. Tapi kalau teman-teman ingin untuk invest dan ingin pakai sistem DCA itu dollar cost averaging. Artinya teman-teman nyicil di setiap support kuat. Sebetulnya ini merupakan support kuat sih, 4250 ya. Kalau jebol artinya dia berpotensi ke sini nih. Di area 4000. Jadi di sebelah sini, dan waktu itu di sebelah sini. Cuma waktu itu kan jebol ya. Sini supportnya tapi jebol. Ini menjadi support selanjutnya. Jadi kalau mau pakai dollar cost averaging, jangan langsung all in ya.
Dan harus ada budgetnya. Kalau nggak ada budgetnya ya sayang juga, mau dollar cost averaging nggak bisa. Sehingga teman-teman harus atur nih, money manajemennya berperan penting di sini. Nanti kalau dia jebol lagi, maka akan berpeluang ke area 4.000. Jadi jangan beli terlalu gede-gede dulu ya. Kita lihat secara ini ya. Nah, foreign flow-nya soalnya belum ada. Masih exit juga, rata-ratanya juga semakin semakin ini ya, grafiknya tuh semakin menurun gitu. Tuh. Kalau kita lihat grafik rata-ratanya itu semakin menurun. Jadi kita perlu lihat dulu, walaupun masih selalu ada potensi si BBRI ini bisa all time high ya, tapi all time high-nya berapa lama? Kita kan nggak tahu gitu. Tergantung inflow dari asing. Nah, dia sudah masuk ke area oversold. Ini juga waktu itu dia masuk ke area oversold, tapi nggak langsung mantul ya. Jadi teman-teman harus pakai ilmu sabar kalau misalnya ingin eh, eh, menyimpan atau membeli saham BBRI, BCA, BMRI, semua Big Bang deh. Intinya harus pakai ilmu sabar. Ini juga waktu itu masuk ke area oversold di sebelah sini dan nggak langsung naik. Dia akan sideway dulu di sini. Ini juga sideway dulu di sini. Maka tunggu aja dulu ya, akan sideway dulu. Makanya kalau teman-teman mau nyicil, maka silakan. Di mana SOS-nya? Resist yang tadinya dijebolin itu akan support yang tadinya dijebolin itu akan menjadi resistnya. Jadi di area sini 4450 itu sebetulnya adalah resistnya ya. Jadi barangkali teman-teman kalau misalnya ada yang entry di 4250 lalu mau jualannya di mana? Ya di area situ di 4430 mulai dari 4 4.400 lah. 4.400 sampai 4.450 itu merupakan area untuk teman-teman SOS atau ketika dia mulai masuk ke area overbought itu bisa SOS. Oke, sini sudah. Jadi BBR-nya sudah, ingat jangan terlalu gede-gede belinya, dicicil aja DCA. Support dan resistnya tadi juga sudah ya. Kita masuk ke saham selanjutnya, yaitu ADRO. ADRO, kita cek foreign flow-nya juga. ADRO. Untuk ADRO, bentar, MSF ADRO. Kalau nggak salah, saya ngelihat adanya pelemahan di weekly deh. Jadi harus hati-hati ya untuk teman-teman kalau misalnya dia sampai breakdown. Dia lagi ngetes supportnya lagi di sebelah sini, tes support. Tapi secara body sebetulnya dia ya on support sih. Lagi on support, lagi on support. Mudah-mudahan mantul ya. Saya lihat dulu angka paling low-nya di berapa waktu itu. 3.800. Jadi 3.800 menjadi support dijaga. Kalau misalnya dia breakdown, maka jadi tidak oke. Artinya dia patah ya trennya. Pixelnya itu tidak oke, momentumnya juga enggak ada, artinya berpotensi sideway. Sideway-nya di area mana? Ya tentu di area sini, yaitu 3.800 sampai 4.000. Saya ambil yang sering dilewat ya. Jadi nggak di 4.200 karena kadang nggak kesentuh. Kayak kemarin kan nggak kesentuh tuh. Cuma tutup gap habis itu turun lagi ya. Jadi di area 4140. Di sini tuh area 4140. Kita lihat foreign flow-nya. Foreign flow-nya secara grafik sih masih meningkat. Cuma ada net sell selama 4 hari terakhir. Kita lihat MSF-nya nih. Saya agak khawatir kalau misalnya validnya itu kalau yang namanya divergen, ini ada divergen ya. Validnya itu kalau dia breakdown. Jadi hati-hati dijaga kalau misalnya dia breakdown, maka berpotensi banget ini ada pelemahan. Ada pelemahan bisa aja dia akan koreksi, koreksinya bisa kemana, bisa aja ke sini nih. Nah, kan lumayan tuh, jadi dijaga aja ya. Yang udah cuan jangan lupa untuk dibungkus-bungkus dulu. Kalau misalnya ada yang mau spek buy, maka silakan. Yang penting disiplin aja. Kalau dia breakdown, maka exit dulu.
Yang mau spec buy sih boleh aja spec buy karena dia di area support ya. Yang penting disiplin. Itu saham ke-10 yang udah dibahas, yang udah di-request oleh teman-teman. Sekarang kita akan liatin nih beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Nah, ini ada channel. Channel itu artinya dia automatic broadcast ya, teman-teman nggak perlu request sendiri. Tapi kalau ada yang mau request secara manual, misalnya teman-teman mau cari screener open sama dengan low, atau misalnya screener all time high, atau misalnya screener MACD Golden Cross, atau mau mencari yang stokastik yang golden cross atau mau mencari pokoknya banyak macam deh. Screener kita ada banyak banget, mau mencari candle yang higher high itu juga ada ya, atau mau mencari candle-candle yang deket dengan garis win line itu juga ada. Jadi banyak sekali untuk teman-teman yang sudah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest itu bisa ekspor sendiri. Barangkali ada yang sesuai dengan, jadi cocok-cocokan ya. Untuk teman-teman yang suka pakai A, maka silakan menggunakan yang A. Yang suka analisa menggunakan B, maka silakan menggunakan indikator yang B. Kita hanya memberikan fasilitasnya untuk teman-teman ya. Selebihnya itu kembali ke preferensinya teman-teman mau pakai yang mana, cara menganalisa dan bikin trading plan-nya. Ini ada NBSA, jadi kelihatan NBSA kalau yang atas itu artinya net buy yang paling besar, kalau yang paling bawah artinya net sell yang paling besar tuh. LQ45, BBRI, TLKM tuh rata-rata adalah net sell terbesar hari ini, top sellernya. Top buy-nya di saham Bumi, WNVR. Nah, WNVR tuh masih sideways ya. Moga-moga sih segera breakout tuh. WNVR, Pegas, Bull, Tower, dan lain-lain, lain-lain, lain-lain. Oke, tetap harus ngecek kembali ke chartnya masing-masing karena kadang-kadang ada saham yang nggak mengikuti foreign flow ya pergerakannya. Kalau nggak mengikuti foreign flow maka kita jangan menganalisa menggunakan net buy sell asingnya. Yang ini screener berdasarkan HK-HQ. Kalau HK itu artinya ini yang paling atas ini udah diurutin ya. Jadi nggak ada yang HQ sih. Kalau yang di dalam list ini artinya HK semua, yang bagus semua. Tapi yang paling atas artinya HK-nya yang paling gede. Tapi hati-hati ya, ada beberapa saham yang HKQ-nya tidak valid. Kenapa HKQ-nya tidak valid? Karena ada kecenderungan bahwa bandarnya mungkin tukar-tukaran barang doang. Jadi kalau misalnya tukar-tukaran barang doang, kita nggak bisa menganalisa menggunakan HKQ. Kita harus menganalisa menggunakan teknikal, yaitu chart win. Jadi ingat kembali, cek kembali chartnya masing-masing. Yang masuk screener bukan berarti sahamnya udah pasti oke, enggak. Kita harus cek kembali supportnya di mana, resistnya di mana, titik entry-nya di mana ya. Ini ada beberapa saham dan nanti kita akan bahas nih beberapa saham itu. Gak bisa dibahas semua ya karena waktunya memang terbatas. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya akses maka bisa explore sendiri. Barangkali teman-teman bisa nemuin saham yang lebih menarik daripada yang saya bahas di sini sekarang. Oke, ini silakan yang mau di print screen silakan atau mau dicatat dulu silakan. Nah, atau teman-teman bisa mencari saham-saham yang, oh kakinya bagus nih, lalu ada momentumnya dan ada foreign flow-nya. Ketiga hal itu kalau terpenuhi menurut saya sih yang paling oke. Jadi kakinya bagus, chart win-nya atau momentumnya bagus, dan ada foreign flow-nya. Itu yang paling oke ya. Kalau mau memenuhi semuanya maka bagus banget. Kita ke saham yang pertama, yaitu Cleo. Cleo hari ini breakout lagi. Jadi bagus banget. Mudah-mudahan sih akan lanjut terus ya. Karena dia break lagi, maka masih bagus. Momentum masih oke, volumenya juga masih oke. Dia masih di atas garis win line. Jadi mudah-mudahan dia akan terus bikin new high lagi. Untuk si Cleo. Ini kalau nggak salah ada, ini udah all time high ya. Ini udah all time high. Supportnya di mana? Ini karena sudah tinggi banget, kita pakai support resist yang terdekat aja, yaitu dari candle itu sendiri. Jadi harga low itu bisa jadi support dan harga high itu bisa menjadi resist. Resist 740 dan supportnya 695. Selama dia masih bikin tangga ke atas, maka masih oke ya. Kayak ini tangganya ke atas tuh. Dia low-nya nggak pernah dijebolin. Low-nya tidak dijebolin, low-nya tidak dijebolin. Ini juga low-nya tidak dijebolin. Ya, masih bikin tangga terus ke atas.
Oke, kita cek foreign flow-nya. Setahu saya si Cleo ini ada foreign flow juga. Tuh, foreign flow-nya cakep ya. Kita cek hak kaki juga. Tuh, cakep ya. Itulah maksud saya, carilah saham-saham yang seperti ini. Ketiga halnya itu dipenuhi. Hak kakinya bagus, chart win-nya bagus, dan foreign flow-nya bagus. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan lagi saham lain yang seperti ini. Kalau misalnya ada nemu, silakan share ya. Barangkali teman-teman sudah tergabung, ada di room member, atau misalnya teman-teman ada di room klien atau room nasabah, maka silakan share ke teman-teman yang lain. Berbagi rezeki ya. Mudah-mudahan kita bisa nemuin saham-saham yang beggar, mudah-mudahan. And then selanjutnya adalah APLN. APLN sih baru hari ini ya mantulnya. Ini kita harus pakai yang 5 menit nih. Hari ini baru naik. Dia langsung breakout tuh. Sekali naik, sekali jalan langsung pakai roket. Di sini dia breakout dari downtrend lainnya. Dia oke, volumenya juga bagus. Walaupun momentumnya belum oke-oke banget ya, at least kita bisa memanfaatkan kenaikan dia ini sementara. Tapi untuk entry, jangan terlalu FOMO ya. Kita cek VWAP-nya nih. VWAP-nya VWAP itu volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi harga rata-rata hari ini ada di 129. Buat apa kita tahu harga rata-rata ini? Jadi ada kecenderungan sebuah saham ya suatu saham itu dia akan bergerak terus melewati harga average-nya. Sehingga kalau teman-teman entry di bawah harga AVG, artinya teman-teman beli sahamnya lumayan nih, murah ya, di bawah harga rata-rata. Artinya ketika misalnya dia balik lagi ke harga rata-ratanya ini, kan dia cenderung ya bolak-balik di situ ya, sehingga kalau dia balik ke harga rata-ratanya ini teman-teman bisa buat untuk scalping ataupun fast trading. Seperti itu caranya ya. Hari ini closing di 135, candlenya sih memang candle menutupnya bagus ya. Jadi candlenya candle bener-bener bull gitu, nggak ada bikin ekor ke atas. Mudah-mudahan besok masih lanjut. Besok dia akan testing resist yang di sebelah sini nih, 14 sekian. Tunggu APLN. Dia akan testing resist 143 di sana. Tapi kalau dia koreksi dulu atau dia kembali ke area VWAP, teman-teman mau spekulatif buy itu boleh ya di sini. Dengan supportnya di 126, 124, garis win line di 121. VWAP-nya di 129. Oke, tadi support resistnya sudah kita lihat. Secara daily baru satu HK ya, baru satu hari yang HK. Yang bagus itu kalau dia grafiknya terus meningkat, artinya serius. Jadi seperti yang si Cleo itu saya tunjukin. Untuk foreign flow-nya juga enggak sih ya. Kita lihat liquid nggak sih? Sebetulnya liquidnya sih oke lah, 4 miliar rata-ratanya. Ya pas-pasan lah. Hak kaki 5 menit. Nah, ini yang paling enak untuk digunakan fast trading dan scalping. Jadi ketika dia lagi sideways di time frame kecil, dia ada muncul spike, itu artinya ada transaksi yang cukup besar nih. Bukan menjadi sinyal untuk entry ya, karena ini hanya menunjukkan bahwa ada transaksi dalam lot yang besar. Kita perlu ada konfirmasi, yaitu dari actionnya, HK-nya. Jadi disinilah kita menunggu dia breakout atau ada yang HK, maka kita bisa ikutan nebeng. So far, grafiknya sih masih menanjak, walaupun sempat ada yang haki di sebelah sini, tapi grafiknya menanjak ya. Ini masih, warna hitamnya masih menanjak, jadi mudah-mudahan dia masih lanjut dulu besok. Ini 136, 143 tuh resistnya. Supportnya 131 dan 126. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Amar. Nggak cuma Amar nih, semua bank-bank digital hari ini menarik banget ya. Ya Amar ini udah jalan duluan loh sebenarnya ketimbang bank-bank yang lain. Hari ini bank yang lain apa tuh? BBHI di arah ya. Eh, eh BBHI jadi arah nggak sih dia? Jadi arah nggak sih? Nggak ya? Arah kan? Ya betul betul betul. Dia tutupnya di arah.
And then ada saham lain apalagi BBYB, BGTG. Saya mau nunjukin satu artikel juga yang cukup menarik dan saya lihat. Jadi kenapa sih bank-bank digital ini bisa naik? Pasti teman-teman bingung dong, ada apa ini? Sebenarnya ini berita lama. Jadi intinya adalah karena bank digital ini belum memenuhi modal intinya ya, sehingga dia harus menyetor lagi gitu. Makanya bank-bank ini masih naik. Tapi ingat naiknya ini bukan untuk selamanya. Ketika dia sudah memenuhi modal inti, maka ya udah gitu selesai. Berarti urusan dia udah beres. Sehingga teman-teman juga jangan lupa ya untuk taking profit. Ini ada daftarnya BBYB. Terus apa lagi nih? Tuh, ini ada listnya ya. Tinggal Google aja gampang kok. Cuma ini memang berita lama. Tuh, per Juni ya. Dia dihimpun dari masing-masing halaman resmi perbankan berikut bisnis. Rangkum daftar modal inti bank per Juni 2022 dan itu pun merupakan laporan publikasi keuangan personal terakhir di kuartal 1 gitu. Jadi memang udah datanya cukup lama sehingga kita sebetulnya kalau nggak mau pusing ya berdasarkan pergerakan harga aja karena semua akan tercermin dalam pergerakan harganya kok. Ya, Amar udah naik duluan, terus nih ada bank-bank yang lain, ya silakan dilihat. Mungkin kalau yang udah terpenuhi modal intinya, mungkin kalau dia naik berarti cuma ikut-ikutan latah aja gitu. Oke, jadi Amar, likuiditasnya ini volumenya sih cukup meningkat ya. Hari ini memang candle merah, jadi hati-hati, jangan entry dulu. Momentumnya juga mulai berubah menjadi biru tua. Ingat kalau biru Ben Hur semakin meningkat bagus, tapi kalau dia menjadi biru Ben Hur semakin menurun, artinya dia lagi koreksi. Koreksinya seberapa? Yang sehat adalah masih di atas garis win line. Jadi menjadi supportnya yaitu 277, 280 itu merupakan area support. Kalau dia breakdown dari win line atau dia muncul segitiga merah, maka itu menjadi sinyal exit. Statusnya masih hold dengan floating profit 24%, yaitu diukur dari sejak dia muncul segitiga hijau. Jadi harus hati-hati ya, wait and see dulu kalau yang sudah terlambat entry. Tapi kalau yang sudah entry, jangan lupa pasang trailing stop-nya, oke? Kalau dia mantul dari win line, maka boleh untuk spek buy lagi. Barangkali dia mau bikin zigzag ke atas. Nah, jadi tunggu dulu pantulannya. Kalau breakdown, maka jangan jangan nggak jadi entry gitu. Tadi supportnya sudah, resistnya tentu high kemarin ya. Di sini, di area 306, 308, itu menjadi resist. Selanjutnya, BBYB. Tuh, dari HKK-nya kan kelihatan. HKK juga bagus ya kemarin ya. Foreign-nya sih nggak ada inflow karena datar aja gitu. Kalau yang bagus itu foreign inflow itu dia hijau-hijau dan grafiknya semakin meningkat itu yang oke. Ada inflow-nya. Kalau itu enggak. BBYB ya hari ini naik. HKK-nya sih bagus deh. Tadi saya sempat ngecekin HKK BBYB secara 5 menit sih masih oke. Tuh ada spike ya. Ada spike, artinya ada transaksi yang cukup besar. Grafiknya sih masih meningkat, tapi karena ini time frame 5 menit, teman-teman harus melihat juga kalau misalnya tiba-tiba besok ada yang guyur, ya dia akan turun juga ya. Sehingga kalau misalnya kita ngecek di 5 menit, tetap harus kawal di 5 menitnya. Nah, hari ini sih mantul, mudah-mudahan dia mau ke, ini ada angkanya ini 880, kita buletin ya, 880. Jadi mudah-mudahan dia akan ke sana dulu nih, at least satu candle lagi lah, mudah-mudahan hari ini candle bullish, volumenya cukup oke, jadi mudah-mudahan masih bisa naik lagi, 1-2 candle, momentumnya sih masih belum bagus, pixelnya juga belum bagus, dia juga masih di bawah garis win line, dan dia masih downtrend. Oke, sehingga manfaatkan pantulannya aja ketika dia naik, teman-teman untuk copet-copet fast trading dulu aja. Kan tadi saya bilang ya, ini kemungkinan karena dia sedang iniin memenuhi target untuk modal intinya. Tapi kalau udah urusannya udah beres ya udah gitu, kelar. Oke, selanjutnya adalah MYOR. MYOR hari ini breakout lagi, bagus dia. Eh STX, MYOR. Saya udah pernah bahas Cleo dan MYOR ini udah lama banget ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih ada yang simpen dan happy cuan. Jangan lupa pasang trailing stop. MYOR tidak ada foreign flow.
Dan HKQ-nya coba kita cek. HKQ sih cakep. Secara teknikal dia masih bagus. Volumenya sih oke, nggak tinggi-tinggi banget, tapi oke lah ada volume ya. Ini juga bagus, momentumnya juga masih meningkat, dan candlenya masih higher high. Dia hari ini breakout lagi, bikin higher high lagi. Jadi bagus banget dengan support di 2080 ya. Sebelah sini ada angkanya. Dan garis winline 2065. Itu menjadi support juga. Sinyal entry di segitiga, walaupun sifatnya spek buy ya, karena waktu muncul segitiga dia belum ada momentum. Valid entry-nya adalah ketika dia mulai ada momentum yang semakin menanjak. Jadi seharusnya entry-nya yaitu di area sini nih. Kalau dari segitiga hijau, floating profit-nya udah 23%. Kalaupun terlambat, ya mudah-mudahan masih ada belasan lah ya. Jangan lupa pasang trailing stop bagi teman-teman yang sudah punya, karena kalau dia muncul segitiga merah atau dia breakdown dari garis winline itu menjadi sinyal exit ya. Seperti di sini juga tuh. Itu menjadi sinyal exit. Terutama momentumnya sudah makin menurun. Dengan resistnya di 2250, 260, supportnya yaitu low hari ini tentunya 2100 itu support terdekat. Selama dia masih bikin higher high masih oke. Tapi kalau dia jebol, ya terutama jebol garis winline ya. Jadi ingat harus exit karena itu menjadi sinyal jualnya. Oke, sahamnya masih banyak banget sebetulnya yang menarik-menarik. Tapi waktunya sangat terbatas banget. Semoga teman-teman bisa ini ya menggunakan, kalau sudah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest, silakan menggunakan cara-cara yang udah tadi saya share. Tentu cari momentumnya yang meningkat, berwarna biru Ben-Hur yang ada di atas garis winline, pixelnya hijau-hijau. Cari yang seperti itu ya, yang menarik. Bisa juga explore menggunakan screener-screener Wisdom and Invest yang lain. Itu ada screener all time high, screener dengan Minervini. Kalau belum ngerti Minervini itu apa, bisa di Google aja atau dilihat di Wisdom and Invest punya ya, yang Finding Super Performance Stocks itu saya bahas berdasarkan bukunya Minervini. Jadi Minervini itu nama orang sebetulnya. Oke, semoga teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya ya. Dan semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman cuan ya. Oke, thank you ya.